Halo sahabat-sahabat semua, kita ketemu lagi dan kali ini saya merekod video pendek ini persis di pagi hari dan berada di rumah saya. Hari ini saya akan berbicara tentang kesehatan, di mana semua orang pasti targetnya nomor satu menjadi sehat. Karena kalaupun kita memiliki segala hal, tetapi kita sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, maka akhirnya semua yang kita kumpulkan itu akan hilang dan kita sudah kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup. Nah, sadarkah Anda bahwa di usia-usia lebih dari 40, lebih 50, bahkan saya sendiri sudah lebih dari 60 tahun, maka kalau berbicara kesehatan, ini bukan masalah pengobatan, tetapi tentang pencegahannya. Dan salah satu faktor terbesar di dalam hal pencegahan untuk kita sakit adalah tentang makanan. Karena makanan itu kita konsumsi setiap hari, dan makanan atau minuman itu masuk ke dalam tubuh kita, sehingga pastinya akan sangat memberi pengaruh amat sangat besar dengan kesehatan kita. Untuk membahas atau berbicara tentang makanan, mungkin yang paling fair adalah harus bermula atau dimulai dari apa yang saya makan. Dan hari ini saya khususkan untuk membahas tentang sarapan pagi atau breakfast. Dari pengamatan saya, masih cukup banyak orang atau kawan-kawan yang tidak breakfast atau tidak sarapan pagi dengan berbagai macam alasannya. Tetapi fakta medisnya dari satu riset mengatakan bahwa ternyata sarapan pagi yang sehat itu bagus sekali untuk membantu metabolisme tubuh, menyeimbangkan kadar gula dalam darah, dan juga menjaga daya tahan tubuh untuk kita seharian. Dalam hal ini, pada saat saya berbicara sarapan pagi atau breakfast, tentunya bukan asal sarapan, tetapi adalah sarapan yang memenuhi gizi seimbang, sehingga bukan asal makan dan asal kenyang. Dalam hal saya membahas tentang makanan, saya tidak mengambil reference textbook dari luar negeri, tetapi ya makanan-makanan yang saya makan sehari-hari, dan semua yang ada dan mudah didapatkan di pasar di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Sehingga dengan begitu siapapun termasuk Anda semuanya dapat langsung menirunya jika mau. Dan mulai kapan? Mulai besok sudah bisa mengimplementasikannya. Menu sarapan yang ideal harus mengandung protein dan juga karbohidrat atau karbohidrat, yaitu yang kaya akan serat, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Hal ini penting untuk bagaimana menjaga energi yang seimbang dan mendukung kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Berikut ini adalah menu sarapan pagi saya yang sudah saya lakukan atau praktekkan sudah sebegitu lama, sehingga saya berani menyarankan untuk Anda yang memang ingin mengubah atau mengikuti cara saya, silakan saja. Terutama bagi Anda yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Karena semakin tambah usia, tentu semakin kritis dalam hal kita harus menjaga kesehatan tubuh ini. Nah, yang pertama adalah saya setiap pagi selalu mengkonsumsi 2
telur. Telur bisa telur kampung atau telur omega 3 atau apa saja. Tetapi dalam arti saya tidak mau mempersulit untuk Anda semuanya, sehingga saya mengatakan 2 telur dan saya terbiasa dengan saya rebus. Dan mengapa direbus? Karena unsur proteinnya tidak banyak berubah atau tidak banyak hilang. Dan juga tentunya telur itu mengenyangkan. Telur juga mengandung kolin yang bagus untuk fungsi otak dan yang terus menjaga untuk daya ingat kita di usia agak lanjut itu. Selain telur sebagai sumber protein yang saya makan, saya juga mengkonsumsi ubi, yaitu ubi kukus atau ubi rebus atau ubi panggang. Ubi merupakan sumber karbohidrat yang kompleks dan alami. Mengapa saya mengkonsumsi ubi? Karena saya memang menghindarkan segala jenis makanan yang terbuat dari tepung terigu, di mana dunia medis mengenalnya sebagai gluten free. Dan selain ubi, untuk variasi saya juga mengkonsumsi singkong, kentang, talas, dan nasi juga oke. Apalagi kalau itu nasi merah. Nah, ubi yang biasa saya makan adalah ubi Jepang yang kecil-kecil itu atau ubi ungu. Karena ubi kaya serat, manisnya alami, dan juga ternyata kenyangnya bertahan lebih lama dibanding nasi. Ubi juga bagus untuk pencernaan kita dan juga menjaga stabilitas gula dalam darah. Bagi saya, ubi saja dikukus buat saya itu amazing, enak sekali ternyata. Jadi nggak perlu menggunakan dressing, menambah ini, itu, atau gula. Dan juga seperti Anda lihat, saya setiap hari ngopi ya. Pagi paling tidak saya ngopi sehari 1 kali, yaitu pada saat saya pagi ngopi. Saya menggunakan kopi genuine bean, organik kopi, dan pada saat saya banyak meeting, maka tentunya menjadi 2 kali, bahkan sering kali 3 kali saya ngopi. Dan kopi tanpa gula itu ternyata bagus. Dari banyak riset mengatakan ini justru bagus. Tetapi bagi Anda yang menderita MAH, maka saya menyarankan agar mengkonsumsi kopi itu setelah makan. Dan saya biasa kopi itu tanpa gula ya. Jadi benar-benar yang saya minum itu adalah kopi hitam atau black coffee. Kalau di kafe-kafe dikenalnya sebagai americano atau long black. Dan pagi ini my breakfast adalah yang saya makan pagi ini real, ini adalah pisang kukus. Dan ini nggak pakai apa-apa ya, cuma dikukus saja dan buat saya enak sekali. Dan ini sebagai contoh pisang, ada pisang rebus, tapi sebenarnya selain ini saya juga makan buah dan juga berwarna-warna ya. Tetapi semua itu yang saya makan adalah buah lokal karena lebih fresh. Buah impor ya tentunya kan sudah cukup lama ya di kontainer waktu ocean freight dari Australia, dari New Zealand, dari Amerika untuk nyampe ke sini, dan juga lama di gudang untuk sampai kepada supermarket, groceries, di mana kita membelinya. Saya bisa sebut beberapa buah yang biasa reguler saya konsumsi. Yang paling banyak tentu pilihannya saya adalah ke avocado atau alpukat, manggis, belimbing. Saya juga suka pisang barangan, buah naga merah, jambu batu, semangka, pepaya, dan juga mangga pada saat lagi musim. Semua itu yang saya makan adalah buah lokal yang mudah dijumpai di pasar di mana-mana. Semua itu membuat tubuh kita lebih sehat, lebih fresh, lebih bugar. Saya hobi sekali makan avocado, alpukat. Dan itu nggak pakai apa-apa ya, alpukat aja saya bagi 2, langsung saya sendok untuk saya makan langsung. Dan itu enak sekali buat saya.
nggak perlu pakai coklat, pakai gula. Dan untuk buah, saya biasa makan itu dipotong-potong ya. Jadi kalau memang pagi, saya makan buah potong-potong ya. Malam kebanyakan di jus ya atau di blender. Dan bagi Anda yang suka roti, saya juga masih makan roti ya. Tapi roti yang saya makan namanya sourdough. Sourdough adalah roti fermentasi alami yang lebih ramah untuk lambung kita. Dan biasanya saya oles dengan peanut butter. Peanut butter yang saya makan adalah peanut butter yang tanpa gula. Peanut butter ini adalah sumber lemak yang sehat dan juga protein nabati yang bagus sekali, terutama bagi yang usia lanjut. Nah, saya ingin memberikan peringatan. Ada beberapa jenis makanan yang saya benar-benar menghindarkannya. Apa itu? Yang pertama adalah roti tawar putih dan berbagai macam selai manis. Karena selai manis itu tinggi gula dan rendah serat. Yang kedua adalah gorengan-gorengan. Dan gorengan memang enak, saya juga suka gorengan. Hanya yang menghindari saja. Sometimes sekali-kali ya masih makan ya. Tetapi ya tidak sering-sering. Karena minyak itu adalah lemak jenuh dan minyak berpotensi menyebabkan peradangan. Yang ketiga adalah susu kental manis. Karena namanya susu kental manis. Isinya adalah gula cair, bukan susu. Paling berbahaya buat tubuh kita ternyata adalah gula. Karena berbagai macam penyakit ternyata rata-rata disebabkan oleh gula. Sehingga bagi semua sahabat-sahabat yang masih terbiasa sarapan dengan makanan-makanan yang saya sebut tadi, saya memperingatkan, cobalah merubahnya sedikit demi sedikit. Karena segala sesuatu yang dimakan setiap hari tentu akan memberikan efek kesehatan yang amat sangat jelek. Sahabat-sahabat semua, saya mengingatkan bahwa makanan adalah investasi kesehatan jangka panjang kita. Kalau kita bisa membatasi segala jenis makanan yang saya sebut tadi itu, ini baru breakfast ya, ini baru makan pagi saya. Saya tentu akan pada kesempatan lain akan berbicara tentang makan siang dan juga makan malam saya. Sehingga Anda wajib untuk mengikuti. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe sekarang juga ya. Klik like jika ini memberi manfaat bagi Anda semuanya, dan juga silahkan share kemanapun agar bukan hanya Anda yang sehat, tetapi keluarga Anda sehat, family Anda sehat, kelompok teman-teman alumni Anda sehat. Hingga saya menyarankan silahkan share kemanapun yang Anda merasa itu penting untuk diberikan informasi tentang bagaimana kita hidup sehat ini. Pesan saya, mulailah berubah. Mulai kapan? Ya mulai besok ya. Waktu Anda menyiapkan sarapan pagi. Ingatlah, sarapan bukan cari menu mahal. Tetapi yang paling penting adalah memenuhi gizi seimbang dan membuat tubuh kita menjadi sehat. Saya juga ingin tahu apa sih menu sarapan Anda semuanya masing-masing. Tulis saja ya di kolom komentar. Di situ tulis apa yang biasa Anda lakukan untuk sarapan pagi Anda. Silahkan tulis di kolom komen dan saya janji saya akan baca satu persatu dan saya akan membalasnya dan juga memberikan saran bagi Anda semuanya. Sekali lagi, makanan adalah investasi kesehatan masa depan Anda. Hari ini saya berbicara tentang sarapan pagi atau breakfast. Maka pada kesempatan lain saya akan berbicara makan siang dan makan malam saya. Saya Gandhi Budiman dari GB Empowering. Sampai jumpa.